Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih buat teman-teman dari kelompok 4 yang udah meluangkan waktunya untuk presentasi hari ini pada matkul manajemen risiko. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4, yaitu ada saya sendiri, Ajeng Apriliani Tias, terus ada Rizky Suryanto, dan ada Roynaldi Adi Saputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari ISO 31000. Pada Februari 2018, Organisasi Standar Internasional ISO menerbitkan ISO 31000 pada tahun 2018. Risk Management Guidelines. Standar ini menggantikan ISO 31000 pada tahun 2009. Risk Management Principles and Guidelines yang diterbitkan pada November 2009. Revisi ini merupakan bagian dari proses peninjauan sistematis yang diterapkan pada semua standar ISO. Tulisan ini ringkas mengulas perubahan diterapkan ISO 31000 versi 2018 terhadap versi 2009. Next. ISO 31000 adalah panduan penerapan risiko yang terjadi atas 3 elemen, yaitu ada prinsip, kerangka kerja, dan proses. Prinsip manajemen risiko adalah dasar praktik atau filosofi manajemen risiko. Kerangka kerja adalah pengaturan sistem manajemen risiko secara struktur dan sistematis di seluruh organisasi. Proses adalah aktivitas pengelolaan risiko yang berurutan dan saling terkait. Dan secara umum, ISO 31000 pada tahun 2018 menyederhanakan versi 2009. Hal ini langsung terlihat antara lain dari nama yang berubah dari Principle and Guidelines menjadi hanya Guidelines. Secara dari jumlah halaman yang menyusut dari 24 halaman menjadi 16 halaman. Diagram yang menggambarkan hubungan prinsip kerangka kerja dan proses manajemen proses pun berubah. Pada versi 2009, prinsip kerangka kerja dan proses digambarkan sebagai rangkaian unsur yang berurutan. Sedangkan pada versi 2018, ketiga bagian ini digambarkan sebagai sistem terbuka yang saling berkaitan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Ya, selanjutnya di sini ada prinsip manajemen risiko. Prinsip manajemen risiko berubah dari 11 prinsip pada versi 2009 menjadi 1 tujuan, purpose, dan 8 prinsip pada versi 2008. 1 prinsip yaitu penciptaan dan pelindungan nilai diubah menjadi tujuan manajemen risiko. 2 prinsip yaitu bagian mengambil keputusan dan secara eksplisit menangani ketidakpastian dihapus. 8 prinsip lain disederhanakan pernyataannya menjadi yang pertama terintegrasi, yang kedua terstruktur dan komprehensif, yang ketiga disesuaikan, yang keempat inklusif, yang kelima dinamis, yang keenam informasi terbaik yang tersedia, yang ketujuh faktor manusia dan budaya, dan yang terakhir peningkatan sinambung. Komponennya kerangka manajemen risiko berubah dari 5 komponen pada versi 2009 menjadi 6 komponen pada versi 2018. Komponen atau mandat dan komitmen diubah menjadi kepemimpinan dan komitmen, dan dipindahkan letaknya menjadi di pusat komponen lainnya. Komponen integrasi ditambahkan sebagai komponen yang mengawali komponen lain. 4 komponen lain disederhanakan pernyataannya menjadi yang pertama perancangan, yang kedua implementasi, yang ketiga evaluasi, dan yang terakhir perbaikan. Selanjutnya presentasi ini akan dilanjutkan oleh Roynaldi Adi Saputra. Tujuan ISO
31.000 2018 menekankan tujuan manajemen risiko, yaitu menciptakan dan melindungi nilai. Tujuan itu diwujudkan dengan yang pertama meningkatkan kinerja, yang kedua mendorong inovasi, dan yang ketiga mendukung pencapaian sasaran. Manajemen risiko adalah bagian dari tata kelola, governance, dan harus terintegrasi di dalam proses organisasi. Penerapan manajemen risiko memerlukan kepemimpinan dan komitmen dari manajemen puncak, serta keterlibatan aktif dari semua anggota organisasi. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok 4. Semoga materinya bisa dikembangkan lagi. Terima kasih untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.